Saya sekarang berada di rumah Bapak Haruna Patta, pemilik lahan yang di tempat pembangunan sekolah MIS ya, MIS di Tinambung begitu. Saya dengar bocoran Pak bahwa lokasi yang ditempati membangun sekolah MIS itu adalah milik kita. Betul. Bagaimana kronologi sehingga kita mengaku bahwa lahan itu adalah milik saya? Begini Pak, Ya. saya juga dulu itu Pak kurang setelah anunya ini cucunya ini Maradia Profesor, saudaranya anunya istrinya Anwar Sewang Ya. datang di rumah mau jual itu Itu lokasi. itu lokasi. Siapa yang mau jual Pak? Itu Pak Faisal, Oh, Pak namanya Faisal. Andi Ya. Faisal. Andi Faisal ya. Saya bilang jangan dulu, lebih baik masuk kita di rumahnya nenekmu. Dia masih hidup Oh, di neneknya Pak Mali. neneknya Pak Faisal itu. Dia neneknya Pak Faisal, Iya. saudaranya Ibu Agung. Iya, ya. Masih hidup dia Iya. di Mali. Masuk. Sekalinya di dalam Pak, masuk sama-sama. Bertiga dengan saudaraku bawa masuk. Hari kalau saya tidak salah itu hari Rabu dulu itu. Hari pasar. Ya, berarti hari pasar dan hari Rabu ya. Dia bilang marah dia apa Haruna? Deh, selalu itu mau jual itu lokasi sekolah Pak Faisal itu. Pak Faisal anunya gua Iya, ya. kurang ajar ini mau jual anunya orang. Oh, jadi neneknya yang bilang. Iya, neneknya bilang. Pak Faisal yang bilang ya. Neneknya itu Pak Mali. Ya, neneknya Pak Mali ya. Dia bilang Pak Mali, masa mau jual anunya orang? Jangan. Pergi cari dulu lurah. Saya berkilat saya lurah Tinambung. Oh, Lurah Tinambung yang dimaksud itu. Tonga Samang. Oh iya. Tonga Samang namanya. Ini yang bikin tadi sudah. Iya. Dia bilang, bikin kayak ini saya kira mau ngajari. Ya, dikira mau membela Iya, saudaranya iya. begitu. Sekalinya dia bilang, bikin kayak ini surat Pak Haruna. Mengambil anunya orang. Gimana ini sedangkan saya tidak mau tidur tanahnya semua itu naik di atas ya. Jadi dibuatkan lagi. Bilang harus dibilangkan tahunnya ini 98. Berapa ini? Oh, jadi inilah yang dibuat surat Pak Lurah. Kita yang dibuatkan suratnya. Iya, saksikan di situ Pak Mali. Pak Mali tahun berapa ini? 89 mungkin. Oh, tahun 89 ya, berarti Iya. sudah lama. Jadi ini surat keterangan ya. Keterangan ini sudah keterangan dari Yang bertanda tangan di bawah ini kami anak ahli waris Abdul Patta ya. Ini bapak kita Pak ya? Iya. Oh ya. Dia bilang bikin kayak ini surat langsung bilang surat ini Pak Haruna. Oh iya ya. Kalau perintahkan Pak Lurah tuh. Iya. Pak Lurah ini tidak tahu kalau apa ini panggil kamar dia. Siap. Padahal dia nak suruh bikin. Siapa namanya Pak Lurah pada saat itu Pak? Tonga Samang. Tomang Samang ada tanda tangannya. Iya. Kemudian ini yang bertanda tangan siapa ini? Marah dia itu yang tanda tangan hijau ya. Oh, ini Marat dia. Iya. Ini Malik, ini bapaknya Pak Faisal itu, bapaknya. anunya neneknya. Oh, neneknya Pak Faisal ya. Anunya. Kemudian yang satu siapa bertanda tangan ini Pak? Itu Tonga Samang ini. Oh, Tomang Samang. Tonga Samang Lurah Tinambung ini. Oh, Lurah Tinambung pada saat itu. Pada saat itu. Lanjut Pak. Setelah dibuatkan surat seperti apa lagi setelah dibuatkan kita surat? Saya akan surah selalu juga ini persoalan Pak sebenarnya selalu janji kalau ada kemanakannya bapakku di Depok tuh namanya Pak Rasid Sulaiman. Iya. Dia selalu dia bilang mau beli itu buat anumu. Siapa yang mau beli dimaksud itu? Ya dari Depok. Oh, dari Depok yang mau beli. Kan Min dulu namanya ini Pak Min. Oh, jadi ini dulu sebelumnya sekolah ini adalah sekolah Min. Min, iya. Oh, jadi berubah menjadi sekolah MIS. Mis. Oh, MIS ya. Jadi situ Min selalu sampai meninggal kasihan. Bangun pergi tanah suci. Siapa yang meninggal itu Pak? Bapakku dengan Bapak. mamaku apa? Jadi selalu. Janji mau diurus itu ke Jakarta Min. Oh iya. Sampai meninggal kasihan. Kakakku juga ada mengajar di sana. Selalu bilangnya iya mau datang itu bayar ini sekolah. Akhirnya sampai meninggal ini Bapak
Tidak pernah ada. Tidak pernah ada ganti rugi begitu. Tidak ada ganti rugi. Saya dengar juga informasi bahwa Anwar Sewang itu sebagai pembina apa ya? Pembina yayasan. Pembina yayasan. Dia juga pernah janji kita Pak untuk mau dibeli itu. Iya, dia pernah di kantornya Pak. Oh di kantornya. Ada kita di situ, duduk Pak siapa Haris Nawawi. Oh Haris Nawawi ya sebaik itu yayasannya. Iya. Sekitar tahun berapa kita dijanji itu Pak untuk 2024 mungkin. 2024 Anwar Sewang pernah menjanjikan kita bahwa lokasi itu mau dibeli. Mau dibeli. Tapi sampai sekarang ini Pak belum dibeli juga. Belum dibeli. Karena sampai sekarang ini belum ada juga. Berapa mau menjualkan nih Pak Haruna? Dia bilang begitu. Oh dia bilang sama kita. Saya bilang 750 juta mau. Lalu apa jawabannya setelah? Dia bilang, iya. Berapa dulu mau ngambil? Hmm. Dia bilang 250 juta mau. Iya, iya. Dia bilang, iya. Datang mau 2 hari, saya mau rapat dulu toh. Oh siap. Pak, bukan kita semua ini. Iya. Datang mau rapat pengurus dulu, dia bilang begitu. Jadi saya suruh nih Pak Ari ke sana. Ya. Pak Ari ini baru tahu tadi. Oh iya iya. Saya bilang, sana Pak Ari, Pak hari Sabtu tuh, hari Kamis kita di sana. Dia bilang, Pak bukan Pak yang anunya Pak Haruna. Oh bilang lagi Pak Bilang begitu lagi Pak Nursewang. Oh kepada yang Kepada Pak Ari. Pak Ari ini. Pak Ari ini adalah perwakilan dari kita. Perwakilan dari saya itu kan DKI dia Pak Dicapa lagi yang. Jadi Anwar Sewang ini mengatakan kepada Anwar Sewang ini mengatakan kepada Pak Ari bahwa ternyata bukan miliknya Pak Haruna. Iya, dia bilang begitu. Dia cerita begitu. Padahal sekalian saya ke sana dia bilang, kenapa bilang? Mana Pak saya ada juga yang bilang, selalu ada yang bilang apa ya ada yang bilang. Lalu karena sampai hari ini Pak akhir Desember 2025 tidak dibayar juga. Lalu langkah apa yang kita akan lakukan ini terkait lokasi kita itu? Dari Pak Haruna ya? Ya. Terkait lokasi yang tempat yang membangun sekolah di situ. Betul. Oh iya. Langkah apa yang dilakukan ini nanti ke depan ini sebagai kuasa hukum ini? Ya, jadi jauh sebelumnya, sebelum kami mau melegalkan atau mau memberi kepastian hukum kepada Pak Haruna yaitu pengurusan sertifikat, kami sudah pernah melakukan somasi. Somasi ke mana? Somasi kepada yayasan. Oh yayasan. Yayasan DDI. Dan itu diterima langsung oleh ketua yayasan. Pak Haris Nawawi. Pak Haris Nawawi. Kemudian yang somasi kedua itu langsung dilayangkan oleh kami dari tim hukum, kuasa hukum dari Pak Haruna. Itu langsung kepada kepala sekolah atau ke DDI ya, langsung ke DDI dan diterima langsung Oleh kepala sekolah sendiri. oleh kepala sekolah sendiri. Kan tetapi setelah kami lakukan somasi, sebulan kemudian kami ajukan permohonan. Permohonan apa itu? Permohonan untuk pengajuan sertifikat, permohonan untuk penerbitan sertifikat Ke pertanahan. kepada pertanahan. Oh, iya. Pertanahan setelah diproses kurang lebih 1 bulan, ya hampir 2 bulan lah diproses. Ternyata pihak DDI melakukan sanggahan. Dia melakukan sanggahan untuk menyatakan di situ bahwa ini tidak bisa disertifikatkan. Nah katanya ada hak miliknya juga, ada alat bukti hak miliknya DDI. Oh begitu. Oke, jadi kami terima begitu saja. Kami menunggu konfirmasi dari pihak pertanahan. Dan alhamdulillah kami dimediasi. Kami dimediasi, lalu setelah itu DDI dan semua mediasi terakhir pihak DDI tidak datang. Oh PDT. Iya, yang datang hanya kami. Lalu maka pertanahan mengambil langkah hukum yaitu membuat rekomendasi. Tapi rekomendasi itu ditujukan kepada pihak DDI. Pertama pihak DDI untuk membuktikan kepemilikannya. Kepemilikannya ya. Itu pada tanggal 20 November 2025 pihak pertanahan mengeluarkan rekomendasi untuk ini kepada yang terhormat DDI Kabupaten Polimandar. Itu dia minta rekomendasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Ini ada pada poin ini untuk dia minta kepada peraturan ini. Dia minta untuk setelah mempelajari, jadi dia minta DDI untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Itu rekomendasinya. Nah, kami pun masih menunggu. Kami selalu beritikat baik untuk menghargai dan mentaati hukum, maka kami menunggu. Kurang lebih 20 hari ya Pak Haruna ya. 2 hari menunggu, tidak ada berita dari DDI, maka kami bertemu langsung. Alhamdulillah pada waktu itu kami didampingi oleh tim dari LSM, LPKPK, Komda Surbar, itu bersama dengan kami. Dan bertemu langsung dengan Pak Prof. Anwar Sewang. Beliau mengatakan bahwa kami juga punya alat bukti, silahkan Pak Haruna lakukan gugatan ke pengadilan.
itu. Nah inilah yang kami pikirkan sekarang, langkah hukum yang pasti untuk kita mau lakukan. Cuma pertanyaannya adalah, kami mau gugat apa? Yang Oh, pertama, kami punya hak milik, Iya. Ah, ya toh? Punya hak milik. Nah sekarang kita mau gugat penyerobotan. Penyerobotan sudah pernah dilakukan. hak milik berupa apa yang kita masuk Pak pengacara itu? Yang hak milik ini yang diakui oleh cucu dari Maradia, Pak Nana ya. Iya. Ini ada, ini sudah, ini cuma ini alat bukti yang kita punya. Iya. Ini Yang diakui. saksikan Maradia dulu. Disaksikan oleh Maradia dan ini adalah ahli waris. Ahli waris. Nah, Siap. selapi itu kita sudah ada sporadik Maradia. yang dikeluarkan oleh kepala Pak Lurah Kelurahan. Tinambu. Tahun berapa itu Pak? Ini sporadiknya ini 2025. pada tanggal 25 April 2025. Oh 2025. 25 ditandatangani. Itu bernomor. Ada 2025 ya? Berarti 2025. baru ya? Baru. Oh, baru ya. Baru. Dasar inilah yang kami ajukan permohonan ke pihak pertanahan. Pihak pertanahan, karena pihak pertanahan juga selalu banyak hal yang harus kami lengkapi. Pihak pertanahan juga agak ini meminta alat bukti, salah satunya adalah bukti kepemilikan gedung. Gedung sekolah itu apakah milik pemerintah atau milik yayasan. Maka kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, tapi sebelumnya itu kami berkoordinasi dengan pihak dari Kementerian Agama. Dan alhamdulillah Kementerian Agama tidak pernah memiliki data bahwa sekolah itu terdaftar sebagai sekolah untuk yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Sampai di Kanwil. Itu ada salah satu teman wartawan yang mendampingi kami untuk mempertanyakan di Kanwil Kementerian Agama, tapi mereka tidak menemukan data sekolah tersebut. Bahwa sekolah itu Bahwa sekolah adalah di terdaftar bawah di naungan naungan Kementerian Agama ya? Kementerian Agama. Oh ya, oke. Maka kami ambil langkah berikutnya, yaitu untuk mempertanyakan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Walhasil sekolah itu juga tidak terdaftar, tapi pernah menerima bantuan dana hibah untuk pembangunan sekolah yayasan tersebut. Itu diakui oleh Dinas Pendidikan? Ada. Oh, ada ya? Dan dia tidak terdaftar. Dan ada Dia tidak terdaftar sebagai bangunan sekolah yang dinaungi oleh pemerintah, tapi dia pernah dapat bantuan. Bersumber dari dana Bersumber dana ya? dak. Oh, dak. Dana dak. Tahun? Saya itu hari saya tidak tahu, tapi keterangan dari Dinas Pendidikan itu menyampaikan bahwa sekolah itu ada keterangannya. Bahkan Pak Ya, Lurah yang jelas sendiri, begini Pak pengacara, yang jelas sudah pernah mengakui bahwa pernah menerima bantuan dak ya. dia mengakui bahwa sekolah itu pernah ketua yayasan dibilang memang kami kan hibah. Oh, ketua yayasan yang bilang. Yayasan dibilang bahwa dana itu kami dibantu oleh pemerintah Kabupaten Polewali untuk membangun sekolah itu. Siap. Ada. Itulah surat keterangan itulah yang pernah dikeluarkan oleh Pak Kepala Dinas sendiri tentang status bangunan tersebut. Oh ya, siap. Ini ada surat keterangan itu Pak Rajab SH selaku Kepala Dinas. Tahun berapa? Tahun ini baru. Ini pada tahun 2025 di bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, bulan Agustus. 22 Agustus 2025. Iya. Ya itu. Oke, saya rasa cukup. Demikianlah wawancara kami dengan pemilik lahan Pak Haruna bersama kuasa hukumnya Yusril Marika. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.